Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali bersama akun Ugigi ya, teman-teman. Semoga dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun. Begitu juga dengan hostnya kali ini. Sore kali ini kita akan mengungkap sejarah sebuah gua Langkop yang masih berada di daerah Jawa Barat, yaitu tepatnya di daerah Bogor ya, yang penuh sejarah dan misteri dari zaman ke zamannya. Oke, sebelumnya kali ini kita akan berjalan-jalan ke bawah teman-teman ya, untuk melihat lokasi-lokasi sekitarnya sebelum kita memasuki ke salah satu situs, yaitu situs peninggalan Eyang Prabu Siliwangi yang berada di Bogor. Kita lihat dulu pohon-pohonan yang tinggi menjulang ke langit. Juga kita posisi masih ada di sekitaran, berada di atas rata-rata. Jadi kita akan mengeksplor dan akan mulai turun lagi ke bawah ya. Kita tunggu teman-teman, nanti kita akan mewawancarai salah satu yang disebut istilahnya kuncen ataupun pengurus di sini ya. Karena kita akan memasuki suatu lokasi itu harus ada izin ataupun permisi biar kita dipakai tata dan caranya. Oke teman-teman, kita masih ke bawah, akan mengintari lokasi-lokasi dari kanan kiri dan masih dipenuhi dengan pohon-pohonan, termasuk pohon pisang juga di situ ada, pohon rambutan juga ada. Masih terus ke bawah. Nah, kita masih terus ke bawah ya teman-teman. Dan luasnya ini cukup luas sekali di sekitar lokasi ini. Nah, ini kemungkinan ini batas tembok. Batas tembok karena tadi posisi di luar, sekarang posisi masih dekat-dekat dengan situs tersebut ya. Oke teman-teman, terima kasih yang masih sudah menyimak. Terima kasih. Kita akan mewawancarai salah satu kuncen ataupun pengurus di sini ya teman-teman. Semoga dapat menerima kita apa adanya kuncen tersebut. Oke, terima kasih ya teman-teman. Nah ini Tempura Wak. Oh, ini pertapaannya Prabu Siliwangi di zaman Babad Pajajaran namanya. Nah, ini tempat duduknya beliau tapa di sini 21 hari. 21 hari. Ya. Nah, ini tempat sebelum Prabu Siliwangi tapa di sini udah begini. Udah begini. Karena dulunya ada nama Syekh Prabu Sakti, Syekh Sada Sakti, Umah Purba Kawasa, Umah Jagaraksa. Dulunya sebelum si Baduga Maharaja atau Raja Prabu Sangi bertapa di sini. Nah, banyak yang mengatakan bahwa ini situs karomat, bahwa satu untuk pemujaan mujasmedi itu bohong. Itu bohong. Ini tempat harus dilestarikan, dijaga. Iya. Karena ini bekas orang tua dulu yang disebut oleh ini mah karuhun atau leluhur. Iya, nah itu enggak udah datang ke sini, ini jamaah ada. Datang ke sini hanya jaro, silaturahmi, tidak minta apa-apa, hanya berdoa, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu jangan lebih. Kita harus yakin bahwa di sini ada aura, ada karuhun-karuhun bekasnya. Patilasan ini semua. Nah itu jangan minta ke situ tadi ada Syekh Prabu segala macam, itu jangan. Hanya minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah seperti itu. Nah itu ini aslinya di sini kalau yang namanya ada Pandawa 5 segala macam itu sebetulnya bohong. Ya bikin-bikinan. Bohong sih enggak ya. Itu bikin-bikinan aja. Aslinya kan seperti itu. Nah, terus namanya yang mau datang ke sini atau yang menjadi kuncen jadi pemandu itu banyak. Banyak. Jangan keliru.
kadang-kadang kalau satu kuncen atau penjaga ini sudah mengatakan dengan syarat datang ke sini harus pakai syarat apa, apalagi uang namanya, itu udah keliru. Tidak boleh. Tidak datang ke sini bagusnya seperti kamu nanya sejarah, napak tilas, motok-motok. Iya, betul. Aslinya seperti itu. Iya, iya. Nanya sejarah, bekas apa sih ini? Nah itu. Bukannya minta itu, bukan. Iya, iya. Seandainya kita di sini mau berdoa, itu boleh. Nah, Iya. seperti itu. Itu sejarah-sejarahnya seperti itu. Tidak ada lebihnya ya. Iya. Kalau namanya sejarah bagi saya, boleh disalahkan. Namanya sejarah, boleh. Iya, iya, iya. Karena sejarah ini konon. Konon. Tidak pernah menginjak atau melaksanakan waktu tahun berapakah di sini. Hanya dikira-kira dibuka ini situs, ini tempat tahun 700-an, waktu masa hidupnya Mahseken. Maseke. Ya, karena orang dulu, aki saya semua itu, uyut saya, hidupnya sama umurnya 120. Waduh. Iya. Nah itu 120 sama aki yang dekat aja, bapak saya masih ada, sekarang udah 97 masih bisa mikul. Masih bisa. Ya, saya umur, kalau saya sih masih muda, Iya, iya. baru 18. Iya. Aslinya 60 tahun. Kalian 60. Hanya segitu aja ya. Ya, Gitu. makasih Pak atas saran dan ini informasinya Ya. dan sejarahnya. Pastinya ya, Pak ya. Ya, sama-sama. Ya. Ya, ayo, Mangga. Nami itu saya lihat deh. Abah Jajah Hidayat. Apa Jejak Hidayat. Iya. Ya, makasih Pak ya. Iya. Makasih, Pak. Nah, begitulah Nah. kira-kira buat semuanya. Jadi Begitulah semua yang mitos dan sejarah monumen di sini Pantilasan Prabu Siliwangi tentang istilahnya dan sejarah lainnya banyak, masih buat-buat banyak dan tidak dibuat-buat untuk ini real. Ini apa namanya? Ya ini itulah kira-kira begitu kira-kira. Nah, ini Pantilasan. Assalamualaikum. Pantilasan Prabu Siliwangi untuk meditisasi, apa itu namanya? Saya itu tadi lupa. Untuk paniisan, pantilisan ya ini. Nggak tahu lah pokoknya gitu. Ini monumennya dan simbolnya. Dan bukan untuk pemujaan atau apa ini ya. Hanya tapak ya, tapak tilas. Ini tapak tilasnya. Ya. Dan ini juga sama, dan ini juga tapak tilas ya, tapak tilas, dan ini bukan untuk pemujaan atau apa. Nah, kita langsung ke guanya ya, untuk ke guanya langsung ya. Kita datangin langsung ke guanya. Ya, kita langsung ke guanya ya, karena ini hujan. Kita langsung ke guanya. Assalamualaikum. Ini guanya, tapak tilasnya. Untuk sejarah monumen. Assalamualaikum. Nah, ini kita untuk apa namanya ya, apa namanya tuh ya, untuk semedi bisa, untuk paniisan bisa, tapak tilas bisa, untuk mengaji juga bisa, untuk menenangkan hati dan fokus. Ini guanya batu ya, dan auranya juga sangat luar biasa. Ini